بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال تعالى أيضا وفديناه بذبح عظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kembali kita berjumpa dengan hari raya kurban sebagai tarbiyah menuju kesempurnaan cinta kepada Allah. Salawat beriring salam mari kita curahkan kehadirat junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai jalan menuju syafaat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin jemaah Idul Adha rahimakumullah. Idul Adha senantiasa terkait dengan Ibrahim alaihissalam sebagai hamba pilihan. Namanya diabadikan di Quran bukan karena kekayaannya, bukan juga karena kedudukannya, tapi karena kesolehan, kesabaran, dan ketaatannya. Ibrahim telah melalui berbagai macam ujian dan semua berhasil dilalui dengan baik, termasuk beberapa ujian yang mengancam hidupnya. Dari perjalanan Ibrahim kita bisa memahami bahwa ujian adalah bukti cinta, bukti kasih Sang Maha Cinta, Sang Maha Kasih. Semakin diuji Ibrahim, semakin meningkat keimanan dan keislamannya. Dan saat itu juga Allah terus meningkatkan ujian untuknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ibrahim diuji dengan harta, kedudukan, pangkat, serta jabatan sampai martabat Khalilullah. Ibrahim tidak congkak apalagi sombong. Keteguhan Ibrahim membuat penghuni langit kagum, termasuk ketika Allah menguji Ibrahim dengan hadirnya seorang anak, buah dari doa selama 80 tahun di usia yang sudah tua. Istri tuanya justru datang sebagai sarana penguji Ibrahim yang mengusulkan agar Ibrahim bisa menikah lagi supaya bisa memiliki anak. Hal itu terjadi. Lahirlah Ismail sebagai qurrata ayun bagi Ibrahim, penyejuk mata, pelepas dahaga, dan pelipur lara. Namun di saat seluruh jati diri Ibrahim sebagai seorang laki-laki dan ayah hadir menemaninya, Allah kembali menghadirkan ujian berikut. Potong leher anakmu, sembelih cintamu kepada dunia, bunuh buah hatimu dengan cara memotong lehernya. Tidak boleh diwakilkan, engkau harus lakukan sendiri wahai Ibrahim. Tidak langsung disampaikan perintah itu, padahal biasanya kalau perintah datang dari Allah, Ibrahim tidak pernah memberikan jeda waktu. Tapi khusus untuk penyembelihan Ismail 3 hari baru dia sampaikan. Ini bukan soal Ibrahim, ini adalah soal Ismail. Ia masih terlalu belia untuk mati secara mengenaskan. Ya kalau dia menerima, kalau tidak tentu hancurlah reputasi Ibrahim sebagai seorang manusia pilihan. Ya anakku, kata Ibrahim, aku disuruh Allah menyembelih dalam rangka taat kepadanya. Coba kau renungkan bagaimana menurut pendapatmu. Tanpa pikir panjang, Ismail membalas perintah itu dengan ucapan, laksanakan Abah, aku akan termasuk golongan orang-orang yang sabar. Ucapan yang tidak mungkin keluar dari manusia biasa. Kalau Ismail bukan manusia pilihan, tak mungkin segampang itu dia mengucapkan kata-kata itu. Bahkan Ibrahim pun kaget luar biasa. Keraguannya terjawab sudah. Tak terbayangkan kalimat-kalimat ketaatan itu keluar dari seorang anak yang berumur 13 tahun yang sedang menyimpan rindu mendalam pada ayahnya. Bertahun-tahun dia menanti kehadiran ayahnya. Namun tiba-tiba sang ayah itu datang untuk membunuhnya. Tapi dalam rangka taat kepada Allah, anak usia 13 tahun bisa menerima perintah Allah. Ini yang tidak terpikirkan oleh Ibrahim. Kenapa bisa padahal Ismail bukan besar di tangannya? Ismail besar di tangan Bunda Hajar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin jemaah Idul Adha rahimakumullah. Kalau Ismail mau jujur, tentu dia akan mengatakan Abah.
Aku memang tidak pernah berjumpa dengan Abah, tetapi aku tidak pernah mendengarkan hal-hal yang negatif dari Ummi tentang Abah. Di mata Ummi Abah adalah malaikat berwajah manusia. Abah adalah manusia pilihan, dan itu yang aku pahami dari Ummi, sehingga tak mungkin Allah salah dalam memberi perintah. Walaupun itu harus memisahkan antara kita, antara aku dengan kehidupan ini. Laksanakan Abah. Abah akan melihatku dalam kondisi sabar. Ayah mana yang sampai hati menyaksikan buah hatinya meregang nyawa menjemput maut dengan pisau terhulus di tangannya. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Iblis berupaya keras untuk menggagalkan perintah Allah dengan alasan yang sangat logis. Iblis coba memainkan logika, padahal dia tahu persis kalau Ibrahim tidak pernah tunduk pada logika. Ibrahim hanya tunduk kepada Tuhan semata. Ibrahim hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis gagal menggoda Ibrahim. Iblis gagal menggoda Siti Hajar. Bahkan iblis gagal menggoda Ismail alaihissalam. Kegagalan iblis ini justru memperindah jalan cerita sejarah. Ismail berkata kepada Ibrahim, Abah, iya sayang, ketika penyembelihan nanti, tajamkan pisau. Ibrahim pun bertanya, apa kau ragu dengan tajamnya pisau Abah? Kata Ismail, tidak Abah, aku tidak ragu dengan tajamnya pisau Abah. Hanya ingin kepastian saja bahwa pisau yang akan menggorok leher Ananda adalah pisau yang sangat tajam. Aku tidak mau pisau yang tumpul, karena bisa mempengaruhi kelancaran penyembelihan. Kalau pisaunya tumpul lalu lama di leher Ananda, maka Ananda akan kesakitan. Dan kalau Ananda kesakitan berontak, lalu kita gagal melaksanakan perintah Allah. Selanjutnya Abah, palingkan wajah Abah dan tutup mata Ananda. Kata Ibrahim, kenapa begitu sayang? Ismail menjawab, aku anak Abah. Aku masih sangat rindu kepada Abah. Bertahun-tahun aku memendam rindu itu. Aku tidak akan tega menyaksikan wajah Abah. Dan Ananda sangsi, apakah Abah akan kuat menyaksikan wajah Ananda? Jangan karena perasaan ini, jangan karena rindu ini, jangan karena getaran jiwa ini, kita gagal melaksanakan perintah Allah. Tutup mata Ananda, palingkan wajah Abah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Subhanallah. Ini adalah rangkaian kisah sejarah yang sangat indah. Pengorbanan seorang ayah dan keteladanan seorang anak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah memberikan segalanya untuk keduanya. Hanya Allah yang maha tahu ujung perintah ini Ismail akan diganti dengan domba. Kalaulah Ibrahim tahu, tentu bukan ujian namanya. Ibrahim kemudian dihargai Allah dengan sebuah domba yang sangat besar. Wafadainahu bizibhin azim. Surah As-Saffat ayat 107. Hadirin, bukan karena Allah benci kepada Ibrahim, tidak juga karena tak sayang Ismail. Perintah penyembelihan itu adalah bukti hakikat cinta Sang Maha Pemberi cinta kepada hamba yang paling dicintainya. Allah tidak mau Ibrahim diselimuti oleh cinta palsu. Allah tidak mau kekasihnya salah dalam menerjemahkan arti cinta. Ibrahim, kau boleh saja cinta kepada dunia dan isinya. Bukan boleh saja kau mencintai seorang anak semata wayang bernama Ismail, yang lama kau nanti dan harap dengan untayan doa bahkan derayan air mata. Tapi jangan sampai cintamu itu melebihi cintamu kepadaku. Sembelih leher anakmu, potong darah dagingmu, bunuh Ismail putra tercintamu.
Sembelih cintamu kepada dunia. Jangan ada cinta lain yang bersemayam di hatimu melebihi cintamu kepada aku. Sebuah pendidikan yang sangat indah. Hari ini orang rela meninggalkan cinta hakikinya kepada Tuhan demi mengejar cintanya kepada hawa nafsu, dunia, isinya, baik berupa harta, kedudukan, pangkat, jabatan, atau bahkan anak. Ma'asyiral muslimin jama'atul adha rahimakumullah. Menghadirkan cinta dan kasih sayang ketika sedang menyembelih adalah sebuah persoalan yang kadang hilang dari sisi kita. Itulah istimewanya ajaran Islam. Di saat harus membunuh saja harus berakhlak dan harus penuh dengan kasih sayang. Tidak boleh sembarangan, tidak boleh membanting, tidak boleh menjerat, tidak boleh menyakiti, apalagi sampai terluka sebelum disembelih. Hewan tidak boleh terluka. Apabila ada yang terluka, maka hewan itu harus diganti dan tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Tajamkan pisau ke arah kiblat, tarik napas dengan baik, berikan dengan indah. Baik. Berikan perlakuan dengan indah. Bayangkan bahwa yang kita sembelih itu bukan sekedar hewan, tetapi itu pengganti dari Ismail kita. Kehadirannya lama kita nanti. Ibnu Abbas pernah berkata, seandainya Ismail tidak diganti dengan domba, hari ini kita diperintah Allah menyembelih anak kita masing-masing. Sejarah perjalanan Ibrahim hampir semuanya menjadi syariah. Kalau kita hari ini mengenal hijrah, 1400 km Ibrahim menempuh padang pasir tandus yang gersang, kedinginan malamnya menembus tulang sumsum. Semua dinikmati Ibrahim alaihissalam dan keluarga dalam rangka taat kepada Allah. Beliau sangat memahami dan menghargai serta memelihara perasaan istrinya, menyelamatkan keturunannya. Saat ini jutaan orang sedang khusyuk melaksanakan ibadah haji. Sesungguhnya seluruh rangkaian ibadah haji itu adalah peristiwa napak tilas perjalanan Ibrahim. Termasuk ketika kita hari ini menyembelih hewan kurban, itu adalah aplikasi dari sejarah perjalanan Ibrahim. Andai kata Ibrahim tidak pernah hadir, tidak pernah hijrah, tidak pernah memiliki Ismail, tentu semua itu tidak akan pernah terjadi dalam sejarah hidup kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu akbar.